Ada ide nih, catat di note handphone dulu biar nggak kabur. Ini aplikasi Reface yang baru kemarin aku download. Coba bentar Ya ampun, tadi tuh aku mau catat ide ya. Duh, apa ya? Kok lupa? Yah, kabur deh satu ide. Assalamualaikum. Hai semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Teman-teman, ngobrol soal hidup minimalis itu bahasannya lumayan luas ya. Dan salah satu yang banyak ditanyakan adalah soal digital minimalism. Bagaimana bebenah perangkat digital yang kita punya? Yuk kita mulai. Kita hidup di era teknologi. Teknologi, terutama gadget, sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Ya, fakta yang tak bisa kita pungkiri hari ini. Gadget banyak menyumbang manfaat dalam kehidupan kita. Hidup menjadi lebih mudah, pekerjaan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien, akses informasi yang sangat mudah dan cepat, serta tentu saja menawarkan beragam hiburan yang nyaris tanpa batas. Saking banyaknya manfaat yang didapat, justru malah seringkali melenakan. Kedudukan perangkat digital di mata manusia hari ini sudah bergeser. Bukan lagi dipandang sebagai tools atau alat, namun lebih dari itu. Coba kita cermati, kebahagiaan orang bergantung pada gadget. Dan di level berikutnya, banyak orang tergantung dan seolah sulit hidup tanpa gadget. Buktinya, hari ini banyak orang yang masih santai jika tertinggal dompetnya. Tapi, kalau handphone yang lupa dibawa, orang rela balik lagi ke rumah untuk mengambilnya. Ini salah satu bukti begitu tergantungnya kita pada handphone. Betul nggak sih yang saya ceritakan di atas? Memang nggak semua orang begitu. Tapi, yang saya ceritakan adalah orang pada umumnya. Tapi bisa jadi kita termasuk di dalamnya ya. Kalau saya sih mengakui saya akui sulit lepas dari gadget, terutama handphone. Kalau teman-teman gimana? Yuk ajak dialog diri kita dan dapatkan jawaban terjujur dari dalam hati. Jika jawabannya iya, mungkin kita butuh konsep digital minimalism untuk diterapkan dalam kehidupan digital kita. Karena seperti salah satu tujuan dari hidup minimalis, yaitu menghadirkan kesadaran dalam hidup, digital minimalism pun sama. Bagaimana kita menjalani kehidupan digital dengan penuh kesadaran. Obrolan hari ini kita fokuskan pada handphone ya teman-teman. Salah satu perangkat digital yang paling sering digunakan saat ini. Pernah nggak cek screen time kita saat menggunakan handphone? Kalau belum pernah, yuk perhatikan berapa waktu yang dihabiskan di depan layar pintar kita dalam sehari, dalam sepekan. Caranya, secara umum, jika kita gunakan Android seperti ini. Kita masuk setting, kemudian kita cari Digital Wellbeing and Parental Control, lalu pilih Show Your Data. Nah, ketemu deh, kita bisa lihat data penggunaan handphone harian kita dalam bentuk diagram. Setelah kita lihat datanya, lalu perhatikan berapa lama kita menggunakan handphone, aplikasi apa saja yang paling lama kita gunakan. Data yang ditemukan akan jadi data awal untuk menentukan langkah apa yang akan diambil saat kita memutuskan untuk bebenah handphone kita. Oke, selanjutnya kita bakal ngobrol apa sih yang perlu dibenahi sebagai acuan secara umum saat berniat untuk bebenah handphone kita. Di antaranya, aplikasi, sosial media, kontak telepon, media, notifikasi, dan bagaimana mengorganisasikan handphone kita.
Pertama, kita mulai dari aplikasi. Aplikasi dalam handphone kita adalah pengganti berbagai perangkat yang sebelumnya kita gunakan. Perangkat tersebut diringkas secara digital dan masuk dalam satu alat bernama handphone. Kalau 20 tahun lalu, orang mendengar musik lewat list musik di komputer atau MP3 player, hari ini kita bisa mengakses musik hanya lewat handphone dengan beragam tawaran aplikasi baik online maupun offline. 20 tahun lalu, kita mencatat, mengolah, dan melaporkan keuangan baik pribadi maupun usaha di catatan fisik atau di program Excel di PC kita. Namun hari ini cukup dari handphone yang ada di genggaman. Tak dipungkiri, berbagai aplikasi menyumbang manfaat besar untuk efektivitas dan efisiensi dalam hidup kita. Tapi teman-teman, apa yang terjadi bila aplikasi di handphone kita tak terkontrol? Banyak sekali aplikasi yang bisa kita download gratis. Seringkali kita mengunduhnya tanpa pikir panjang. Akibatnya, handphone kita penuh sesak oleh aplikasi yang gak jelas peruntukannya dalam hidup kita. Coba deh iseng lihat jumlah aplikasi yang terpasang di handphone kita. Kita bisa cek jumlahnya di screen time yang sudah saya jelaskan tadi ya. Saya termasuk yang kaget. Awal saya cek, ternyata lebih dari 75 aplikasi yang terpasang di handphone saya. Dan ternyata kebanyakan aplikasi yang cuma coba-coba aja. Teman-teman boleh coba cek juga deh. Handphone yang sesak dengan aplikasi akan berdampak pada pikiran dan akhirnya akan mempengaruhi produktivitas kita. Coba bayangkan, saat kita membutuhkan satu aplikasi, OneNote misalnya, kita mau tulis satu ide yang baru saja terlintas di pikiran. Lalu, kita buka handphone. Di home screen penuh dengan ikon aplikasi, bahkan masih harus swipe saking banyaknya. Kita butuh waktu untuk mencari aplikasi yang kita tuju. Di tengah jalan, lihat aplikasi Reface, jari tergoda untuk klik. Dan malah keterusan, akhirnya ambiar deh fokus awal untuk catat ide di OneNote. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Kalau ya, tos deh, kita senasib. Setelah kita sadari fakta banyaknya aplikasi yang tidak kita perlukan di handphone, berikutnya langkah apa yang bisa kita lakukan? Dua langkah ini mungkin bisa jadi solusi. Pertama, kita bisa coba 90 rule. Apa itu? Perhatikan satu persatu aplikasi yang terpasang. Kapan terakhir kita gunakan aplikasi tersebut? Jika sudah lewat 90 hari ke belakang, kemungkinan kita juga tidak akan memerlukannya ke depan. Kedua, kategorikan aplikasi yang mempunyai fungsi dan fitur yang sama atau mirip. Pilih salah satunya dan hapus sisanya. Intinya, cukup satu aplikasi untuk satu fungsi. Contohnya, banyak sekali aplikasi editing video yang ditawarkan di Play Store. Kadang kita download beberapa karena penasaran. Sebut saja KineMaster, InShot, Filmora, dan sebagainya. Setelah dikategorikan, pilih satu saja yang paling cocok kita gunakan, dan kita harus belajar untuk rela menghapus yang lainnya. Kalau timbul pertanyaan, bagaimana jika kedepannya kita butuh aplikasi tersebut? Ya mudah saja, tinggal kita download lagi dan menghapusnya saat selesai digunakan. Toh aplikasinya gratis kan? Tenang teman-teman, menghapus satu aplikasi bukan berarti kita sama sekali tak boleh untuk mendownloadnya lagi. Hal ini
dilakukan semata-mata agar kita lebih menghadirkan kesadaran saat kita akan mengunduh satu aplikasi. Selamat memilih dan menyimpan aplikasi yang useful saja di handphone kita. Sisanya, relakan untuk kita delete satu persatu. Subscribe dan nyalakan notification bell-nya jika teman-teman suka channel ini. Jangan lupa like dan bisa tulis di kolom komentar bila ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin teman-teman share. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.